إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surahul Azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah SWT, kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat
karunia dan hidayah yang diberikan kepada kita, sehingga pada saat ini kita diringankan langkah kita untuk menghadiri majlis yang mulia ini. Kita bersama-sama melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT, dan ini merupakan rezeki dan kenikmatan yang diberikan Allah SWT kepada kita. Karena rezeki itu tidak hanya berupa materi, tapi juga berupa hidayah, petunjuk, dan keringanan langkah kita untuk senantiasa taat kepada Allah SWT. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita kerjakan, hendaknya senantiasa kita tujukan semata-mata untuk mencari keridhaan dari Allah SWT. Janganlah kita menjadi orang yang sebagaimana digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW, menjadi orang yang rugi, bahkan menjadi orang yang cilaka ketika kita beribadah. Setelah demikian banyaknya kita beribadah, tetapi kemudian ibadah-ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah itu menjadi sia-sia. Imam Nawawi dalam kitab Nasail Ibad pernah merangkum hadis-hadis Rasulullah, bagaimana ketika ada orang yang beribadah kepada Allah, melaksanakan semua kewajiban-kewajibannya, tapi kemudian ibadahnya itu adalah sia-sia. Ada 4 tanda-tanda, kata Imam Nawawi, sebagaimana menyitir hadis Rasulullah SAW, indikator orang-orang yang cilaka di dalam hidupnya. Yang pertama adalah nisyal zunuba maudiyah, yaitu orang yang melupakan dosa-dosanya di masa lalu, padahal dosa-dosa itu senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila masyarakat muslimin kita merasa bahwa kita bersih dari dosa, kemudian kita melupakan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, betapapun kecilnya kesalahan itu, hendaknya kita selalu ingat dan kemudian segera kita minta ampun kepada Allah SWT, memperbanyak istighfar, sebagaimana baginda Nabi SAW, seorang yang maksum, orang yang dijamin Allah tidak memiliki dosa dan dijamin surganya oleh Allah SWT, tapi beliau tetap beristighfar sehari minimal 70 kali. Mungkin kita manusia biasa, semestinya kita beristighfar kepada Allah, minta ampun atas dosa-dosa yang di masa lalu mungkin sudah kita lupa atau kita sengaja kita lupakan. Kita beristighfar kepada Allah mungkin harus 10 kali lipat, minimal 700 kali sehari, supaya Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan kita tidak tergolong menjadi orang yang celaka. Yang kedua, masyarakat muslimin, orang yang celaka itu kata Nabi adalah wazaqaras sahati maudiyah, yaitu orang yang membangga-banggakan kebaikannya, orang yang membangga-banggakan segala amal ibadahnya, padahal dia tahu ibadah-ibadahnya itu belum tentu diterima oleh Allah SWT. Masyarakat muslimin, setiap kebaikan yang kita lakukan, amal ibadah yang kita kerjakan, sholat kita, infak kita, sedekah kita, kalau perlu, tidak perlu kita publikasikan, kita bicarakan kepada orang lain, apalagi kita bangga-banggakan. Kalau perlu kebaikan-kebaikan itu kita lupakan semuanya.
Kalau perlu jangan sampai ada orang tahu kita melakukan kebaikan. Sebab ada masyarakat muslimin, orang yang mengerjakan sholat malam setiap malamnya sepertiga malam, kemudian dia siang harinya dia membangga-banggakan amalan, itu adalah sebuah pekerjaan yang nantinya adalah sia-sia. Karena apa? Dia mengerjakan kebaikannya itu, ibadahnya itu bukan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, tetapi untuk mencari pujian dari manusia. Ibarat air jatuh di atas daun talas, dia tidak akan berbekas, tidak akan menghasilkan apa-apa ibadahnya itu. Walaupun dia melaksanakan sholat tahajudnya puluhan rakaat, bahkan ratusan. Karena itu masyarakat muslimin, janganlah kita terjebak menjadi orang yang celaka, padahal kita sudah melaksanakan berbagai macam kebaikan, berbagai macam ibadah pada Allah, tapi kemudian segala amal-amal kita itu tidak kita kerjakan kecuali kita mencari keridhaan dari Allah SWT. Kita mencari pujian dari manusia, kita mencari sesuatu agar kita bisa mendapatkan pujian dari orang lain. Karena itu masyarakat muslimin, hendaknya semua kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan dahulu maupun yang akan datang, kalau bisa tangan kiri kita ini tidak terlihat, tidak melihat, apalagi orang lain, agar menjaga semua yang kita kerjakan, amal ibadah kita itu akan diterima oleh Allah SWT. Yang ketiga masyarakat muslimin, tanda orang yang celaka adalah wa nazarahu ila min fawqihi fid dunya. Dalam urusan dunia, orang tersebut selalu melihat kepada orang yang lebih tinggi. Ini yang sering terjadi masyarakat muslimin. Dalam urusan dunia, kita sering melihat ke atas. Ada orang yang lebih kaya, ada orang yang lebih hebat ilmunya, ada orang yang lebih banyak jabatannya. Kita selalu melihat ke atas, sehingga kemudian kita tidak pernah bersyukur terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, berupa rezeki, berupa kedudukan. Lalu kita hanya menyesali diri kita karena kita selalu melihat kepada orang yang lebih tinggi dari kita. Kita tidak pernah melihat ke bawah. Paling tidak kita balance. Sekali-kali kita melihat ke atas, sekali-kali kita juga melihat ke bawah. Bagaimana ada orang yang lebih menderita hidupnya dari kita, lebih miskin dari kita, lebih rendah kedudukannya dari kita, sehingga kita kemudian menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah SWT. Itulah orang yang insya Allah hidupnya akan diberkahi oleh Allah SWT. Orang yang pandai bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah SWT. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah, tapi orang yang kufur tidak patut bersyukur, nanti akan diazab oleh Allah. Karena itu masyarakat muslimin, dalam urusan materi, urusan dunia, hendaknya kita justru lebih sering melihat ke bawah, melihat orang yang lebih rendah dari kita, mungkin lebih sengsara hidupnya dari kita, sehingga kita nanti menjadi orang yang pandai bersyukur. Yang keempat, yang terakhir masyarakat muslimin, dalam urusan agama, wa nazarahu ila min dunahu fid din. Dalam urusan agama, orang lebih suka melihat kepada yang lebih rendah. Inilah penyakit kita. Ketika kita sudah beribadah kepada Allah, ketika Allah memberi petunjuk kepada kita, meringankan langkah-langkah kita untuk beribadah kepada Allah,
Justru kita kemudian melihat orang lain yang tidak sholat, yang jarang pergi ke masjid, kemudian kita merendahkan mereka. Kita menjadi sombong, menjadi orang yang rajin beribadah, rajin bersedekah. Di sisi lain kita merendahkan, ya. Dan kita menyombongkan diri kita bahwa kita adalah orang yang paling getol dalam ibadah, orang yang paling banyak bersedekah, orang yang paling banyak pundi-pundi kebaikan. Dalam urusan agama hendaknya kita melihat ke atas, kepada orang yang justru lebih dari kita ibadah, lebih banyak sedekahnya, lebih banyak infaknya, lebih banyak kebaikan-kebaikannya kepada sesama. Dalam urusan agama hendaknya kita melihat kepada yang lebih tinggi, kepada orang yang lebih banyak ilmunya. Justru kita ini masih dangkal ilmu kita, sehingga kita menjadi orang yang rajin menghadiri majlis-majlis taklim, membaca buku-buku agama dan sebagainya. Insya Allah kita menjadi orang yang senantiasa dipelihara Allah daripada kesombongan. Penyakit ria, sombong, merasa lebih tinggi dari orang lain, itulah yang akan menggugurkan segala amal kebaikan kita. Selain ria, kita dilarang oleh Allah berpenyakit ujub. Walaupun kesombongan kita itu hanya di dalam hati, ketika terbetik di dalam hati kita, tidak kita utarakan pada orang lain, ternyata saya ini adalah orang yang paling rajin beribadah, ternyata saya ini adalah orang yang paling banyak bersedekah. Itu adalah perasaan ujub, dan itu yang akan meruntuhkan amal-amal kita. Dan insya Allah masyarakat muslimin, kita yang hadir di sini akan dipelihara oleh Allah SWT dari minimal 4 tanda-tanda atau indikator dari orang-orang yang celaka. Saya ulangi, yang pertama adalah orang yang melupakan dosa-dosanya. Yang kedua adalah orang yang membangga-banggakan segala kebaikannya. Dan yang ketiga adalah dalam urusan dunia kita sering melihat ke atas. Dan yang keempat, dalam urusan agama, dalam urusan ibadah kepada Allah, pengabdian kepada Allah, kita lebih banyak melihat yang lebih rendah. Mudah-mudahan Allah SWT memelihara kita dari penyakit-penyakit ini, dan insya Allah ibadah-ibadah kita, langkah-langkah kita dari rumah menuju majlis yang mulia ini, majlis Jumat, majlis taklim, dan kajian-kajian keislaman, dan segala bentuk kebaikan, semuanya kita ikhlaskan, kita tujukan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah SWT, bukan untuk mencari pujian, bukan untuk mencari kedudukan atau jabatan, bukan mencari popularitas. Dan kemudian kita menjadi orang yang tawadhu, orang yang pandai bersyukur kepada Allah SWT. Dan insya Allah segala amalan-amalan kita, betapapun kecilnya, nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfir innahu wal ghafur. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qadar taqul. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.